Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bab 3 budidaya ikan konsumsi prakarya kelas 9 semester 1. Materi ini adalah lanjutan materi sebelumnya. Persiapan wadah budidaya ikan konsumsi. Nah, yang pertama, pembuatan wadah budidaya kolam terpal ikan konsumsi. Pertama, kita harus tahu perencanaan. Perencanaan di sini mencakup penentuan lokasi pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi, menentukan jenis wadah budidaya ikan konsumsi. Yang ketiga, desain dan konstruksi wadah budidaya ikan konsumsi. Keempat, menyusun kebutuhan alat dan bahan disesuaikan dengan ukuran kolam yang akan kita buat. Yang kelima, penyusunan jadwal pembuatan wadah budidaya. Dan yang keenam, menentukan tugas tiap individu. Persiapan bahan dan alat mencakup terpal, bambu utuh, pipa atau paralon, kawat dan paku. Nah, alat yang kita butuhkan adalah palu, gergaji, golok, skop, cangkul, tang, dan palu besar. Nah, adapun langkah-langkah membuat kolam terpal sebagai berikut. Yang pertama, ratakan tanah dasar wadah dengan cangkul dan skop. Buang kerikil atau benda tajam lainnya yang dapat merusak terpal. Yang kedua, buat tanda berbentuk segi 4 sesuai ukuran terpal dikurangi 1 meter. Yang ketiga, tancapkan patok kayu atau bambu ataupun hanjung tegak lurus dengan kuat menggunakan palu sampai benar kuat untuk menahan tekanan air. Dan yang keempat, siapkan bambu sesuai tinggi kolam 1 meter dengan panjang 4 meter. Yang kelima, pasang dinding pada tiang pancang dengan paku. Yang keenam, lapisi bagian dasar kolam dengan sekam, kemudian ratakan sekam pada dasar kolam. Nah, proses yang ketujuh, pasang terpal menurut bentuk dan ukuran kolam, kemudian pasang bambu di atas patok. Diikatkan sisinya ke bambu dengan kawat. Nah, yang kedelapan, lubang sudah tepat dan pasang pipa paralon untuk membuang air. Agar tidak bocor, terpal dilikat kencang dengan karet dan ban motor. Yang kesembilan, pasang saringan pada pipa pembuangan, kemudian tutup dengan pipa. Pembuangan bisa juga menggunakan pompa. Nah, yang terakhir, bak kolam terpal siap diisi air dan ikan. Wadah budidaya ikan konsumsi. Setelah mengetahui dan mengamati jenis, desain, dan konstruksi wadah budidaya, tahap selanjutnya adalah menyiapkan wadah untuk budidaya ikan konsumsi. Persiapan wadah budidaya kolam meliputi pengiringan dasar kolam, perbaikan pematang, pengolahan dasar kolam, perbaikan saluran air masuk dan keluar, pemupukan, pengempuran, dan pengisian air kolam. Perbaikan pematang bertujuan untuk mencegah kebocoran air kolam sehingga tetap stabil. Yang kedua, pengolahan dasar kolam dilakukan pada dasar tanah dengan cara dicangkul. Tanahnya dibolak-balik dan dikeringkan sampai betul-betul kering dengan tujuan mempercepat proses penguraian. Yang ketiga, pengeringan dasar kolam bertujuan untuk mematikan hama dan penyakit yang dapat menimbulkan kematian dan keracunan. Yang keempat, pengapuran dilakukan dengan tujuan untuk menstabil keasaman tanah dan air kolam serta membunuh bibit penyakit. Yang kelima, pemupukan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami. Dengan jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kamung dan buatan. Saat pemupukan, kondisi kolam sudah diairi kurang lebih 20 cm. Yang terakhir,
Pengisian air kolam dilakukan sampai batas yang diinginkan dan dibiarkan kurang lebih 4-7 hari sebelum ikan ditebar. Nah, tugas kalian di rumah adalah sebutkan langkah-langkah pembuatan kolam terpal. Kalian bisa mengerjakannya melalui Google Classroom. Selamat belajar dan terus jaga kesehatan kalian selama di rumah.